Shalom saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini sebagai penghantar dalam aktivitas kita. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini yaitu diambil dari Mazmur pasal 74 ayat 2. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan isi dari Mazmur, apakah itu Mazmur Daud, apakah itu Mazmur Asaf, seperti firman Tuhan pada hari ini, yang berbentuk seruan atau boleh jadi berbentuk nyanyian atau doa yang disampaikan dengan bentuk nyanyian kepada Tuhan Allah. Itu pengalaman atau permohonan atas diri sendiri atau atas satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Kita melihat di sini permohonan melalui nyanyian pengajaran Asaf ini bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi dia sebagai salah satu dari umat Tuhan. Dia mengingatkan kepada Tuhan bagaimana Tuhan menjadikan umatnya itu menjadi umat pilihannya sejak zaman purbakala. Jadi sebentar kita boleh mengingat bagaimana Tuhan Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim. Lalu kemudian kepadanya dijanjikan keturunan yang banyaknya bagaikan bintang di langit dan pasir di tepi lautan. Dan kemudian pengalaman Yusuf, anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Lalu kemudian di sana dia menjadi penguasa, dan karenanya pula saudara-saudaranya boleh dia bantu dari masa kelaparan. Dan sejak itulah banyak umat Israel berada di Mesir. Namun setelah masa Yusuf berakhir, kehidupan umat itu bukan semakin membaik, tetapi sebaliknya, mereka akhirnya dijadikan budak-budak di Mesir. Mereka menjadi budak di sana. Mereka tertindas, mereka tertekan di sana. Dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan Allah, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan pun melepaskan mereka. Mereka ditempatkan di tanah perjanjian, namun sampai ke sana melalui pengalaman-pengalaman yang penuh dengan keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan bagi umat tersebut. Itulah yang dikenang oleh Asaf. Melalui nyanyiannya ini dia sampaikan agar Tuhan tetap mengingat umatnya itu. Umat yang telah dipilih sejak zaman purbakala. Dan umat itu ditebus menjadi bangsa milik Allah sendiri. Dan ayat-ayat setelah itu diberitahukan kenapa sih si Asaf ini harus berseru memohon seperti itu kepada Tuhan Allah. Ternyata ada pengalaman yang pahit, pengalaman umat Israel, di mana Allah yang perkasa itu, Allah yang dapat melakukan keajaiban-keajaiban itu, Allah penguasa atas langit dan bumi itu, dikatakan di sini, mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Lalu kemudian
dikatakan mereka juga berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semua. Orang-orang jahat itu mau menindas umat Allah. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa lawan-lawannya mencela, menista nama Tuhan Allah. Di ayat 10b dikatakan, dan musuh menista umatmu terus menerus dikatakan. Jadi di sini Asap mengenal siapa itu Allah yang dihina, yang dicerca oleh bangsa-bangsa. Asap mengetahui bahwa dia adalah raja. Dikatakan di sini, namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecah kepala ular-ular naga di atas muka air. Jadi di sini Asap mengalami penghinaan. Di sini Asap sebagai suatu bangsa, dia dicerca. Bukan hanya dia saja, tetapi Tuhannya, Allahnya juga dinista oleh bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Namun dia mengenal Allah itu perkasa, Allah itu maha kuasa. Jadi dia datang ke sana, dia datang ke hadirat Tuhan Allah, mengingatkan Allah agar Allah mengingat, agar Allah menyelamatkan umat pilihannya tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu pengalaman Asap ini boleh jadi juga mewakili pengalaman-pengalaman kita juga sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Allah menjadi umat pilihannya, menjadi orang-orang yang ditebusnya, diselamatkannya. Tetapi hidup kita tidak nyaman. Di dunia ini kita dicerca. Bahkan Tuhan Allah kita yang perkasa itu pun dinista. Jadi kepada siapa kita datang? Hanya kepada Tuhan Allah. Jangan berputus asa. Jangan hilang kepercayaan. Tetapi tetaplah ingat, Tuhan kita itu perkasa, Tuhan kita itu ajaib, dan Dia melakukan banyak hal untuk kebaikan-kebaikan kita, dan tidak berhenti hanya pada zaman dahulu kala, tapi zaman sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kita itu perkasa, dan Tuhan kita bisa melakukan keajaiban-keajaiban. Jadi tetaplah berseru-seru kepadanya, memohon pertolongan daripadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa dan penuh cinta kasih, seperti seruan Asap yang meminta agar Tuhan Allah mengingat mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Demikian pun kami berseru, Tuhan, ingatlah kami, anak-anak yang sudah Engkau pilih, Kau selamatkan kami, Tuhan, melalui pengorbanan-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui juga bahwa sering sekali umat-Mu dihina, dicerca, dan juga terkadang bahkan nama-Mu pun direndahkan, nama-Mu pun dihina, Tuhan. Kepada siapa kami mengadu? Bukan kepada dunia ini, tetapi hanya kepadamu saja, Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang bertindak. Biarlah Tuhan saja yang membela orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.